Assalamualaikum Bapak Abdul Latif, Bapak Lili Abdi, Bapak Herozi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini. Kita berbagi tentang diferensiasi atau gaya belajar siswa kita. Nah, sekarang anak-anak ini kan udah naik di kelas 6. Jadi tentu di kelas 6 nanti saya akan mempelajari lebih lanjut gaya belajar mereka. Nah, untuk di kelas sebelumnya, kira-kira Bapak Abdul Latif bagaimana gaya belajar siswa yang pernah Bapak ajar yang sekarang di kelas 6? Ya, yang tadinya kelas 5 sekarang kelas 6. Iya. Oh, jadi kelas Buliza ya? Iya. Terus selamat menikmati lah itu. Sepertinya Arsat kumpul situ, Zafid kumpul situ, ya kan? Si apa? Saya sih murid yang di kelas 5A itu yang sama Buliza si Zafid. Iya, Zafid ada sama saya. Kemudian si Korea. Korea. Melani. Melani bukan. Kemudian siapa ya? Si Fikri ya? Iya, Fikri, ya. Bapak Nanti Abdi kan yang Bapak. saya apa? Nanti yang murid mata murid saya di Iya. kelas 5. Iya. Boleh kepala dulu lah kayaknya bilang studi. Iya, Iya, boleh. secara- Sudah studi dulu, belum studi. Secara ditunjukkan. garis besar, kenapa saya sampaikan tadi beberapa anak tadi kan yang paling berkesan. Karena yang paling berkesan kalau kami kan secara umum pembelajaran juga PJOK yang lebih banyak menggerakkan pada titik beratnya pada psikomotor atau gerak. Kalau secara umum mereka senang, Iya, iya. bahkan ketika mereka belajar di luar bergerak itu lebih membahagiakan daripada belajar di dalam. Kalau misalnya untuk teori mereka lebih banyak ke visual, mereka banyak visual. Artinya ditampilkan video maka mereka lebih memahami. Iya, iya. Tapi kalau misalnya psikomotornya yang namanya olahraga pasti bergerak dan anak-anak lebih cenderung senang bermain, saya rasa lebih banyak ke visualnya. Visualnya. Dari segi olahraga. Bisa ya Pak ya, bukan kinestetik. Kinestetiknya kan pergerakannya. Tapi Pergerakan kalau dia yang- kalau kinestetik di psikomotor, di prakteknya banyak kinestetik rata-rata semuanya. Cuman kalau untuk teori itu banyak rata-rata itu di visual. Karena mereka lebih cenderung memahami video, kemudian konten-konten yang kita sajikan dalam bentuk fokus, mereka lebih cepat memahami. Iya, iya, bagus Pak ya. Nah, kira-kira menurut Pak Abdi sebagai wali kelas bagaimana? Kalau saya, siswa saya ini kan sebelumnya kan di kelas 5A ya kan. Iya. Karena kita pada tahun ajaran baru ini kan siswanya diacak. Jadi Iya. kan tidak, sekarang kan Buliza kan aja di kelas 6A ya kan. 6A, ya. Bukan full semuanya siswa 5A ini diangkut ke lokal Buliza, cuma Iya. kan sekarang kan diacak lagi. Iya. Jadi kalau pemetaan saya selama ini kan yang dulu di kelas 5A itu siswanya yang masuk di lokalnya Buliza kurang lebih 6 orang ya. 6 orang. 6 orang, dari 6 orang itu bisa saya kelompokkan. Yang pertama itu si Zafid. Tapi Zafid itu dia bukan tipe auditori karena dia lebih cenderung, dia lebih pengalaman atau praktek langsung, Praktek, visual. ya, Nah, visual. lebih suka di visual iya, iya. karena pernah saya coba gitu auditori istilahnya pada materi-materi tertentu saya lebih dominan menjelaskan, kemudian dia juga istilahnya mencari sumber belajar itu secara mandiri, Iya. itu dia kurang terfokus. Kurang Ya, dia kurang apa bisa kurang istilahnya kurang apalah, kurang antusias dalam menerima pembelajaran itu. Terkadang dari antusiasnya itu muncullah gestur-gestur tubuh atau gerakan-gerakan tubuhnya itu yang tidak merespon pembelajaran kita. Iya, nggak sesuai Terkadang dia yang usil, kita ya, Asik dengan dirinya sendiri ya. terkadang dia usil sama temannya, Iya, atau iya. dia istilahnya mengerjakan hal yang lain. Tapi kalau saya bawa ke visual, misalnya saya pertama saya pancing dengan menggunakan media audiovisual. Contohnya saya membawa media pembelajaran, saya tampilkan menggunakan alat peraga yang fokus. Dia lebih istilahnya Semangat, lebih ya? semangat, dia Iya. istilahnya lebih Lebih paham dia gitu lebih ya. antusias pada istilahnya dari pengalaman-pengalaman yang dia alami dikaitkan dengan materi ajaran yang kita sampaikan oleh video itu bisa dikaitkan dia. Iya, iya. Di situ yang menarik. Kalau Fikri itu sama juga, sama dengan Zafid. Cuman si Fikri ini kenapa dia tidak auditori? Terkadang dia pertama untuk menyampaikan gagasan atau ide yang dia langsung dia dapatkan secara langsung itu dia kurang. Saya lihat dia ya begini pada tipe Vokabularinya. dia cenderung cuman ya, dia tidak, kalau yang lain itu kan spontan. Spontan. Kalau dia ini cenderung istilahnya kita beri sugesti stimulus dulu,
kita istilah kita pancing dulu dia baru mau. Iya, iya. Jadi Beda. pertanyaan pemantiknya harus bagus. Betul, kita harus kasih pembelajaran pemantik dulu supaya dia kan. Tapi kalau misalnya kita minta dia sendiri langsung tanpa kita beri stimulus untuk dia memberi pengalaman yang dia tidak mengerti, itu agak cenderung agak susah. Iya, Tapi kalau misalnya kita beri dia misalnya secara visual, yang model pembelajaran visual, dia lebih cenderung istilahnya lebih cenderung merespon. iya, iya. Kalau Kori, Kori ini dia istimewa karena dia begini Pak Adit. Kalau di kelas itu dia cenderung lebih aktif, vokal dia istilahnya apa. Jadi jadi kalau misalnya kita memberikan istilahnya beberapa pertanyaan pemantik dia untuk mengembangkan satu materi itu dia lebih gampang, lebih lebih istilah lebih spontan. Iya, ya. Saya lihat Cepat deh. Cepat. lebih cepat. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Herozi sebagai guru agama gimana? Ya kalau menurut saya sebagai guru agama di kelas yang kelas kemarin yang saya ampu itu cuma satu kelas. Iya. Jadi mungkin yang masuk ke kelas 6 yang Ibu Riza ajarkan pada Iya. tahun ini tentu beberapa siswa. Iya. Mungkin di antaranya si Hasan, Asal, iya, iya. kemudian si Najwa Antri Iya. itu di antaranya. Namun kalau kita lihat dari perkembangan mereka selama pembelajaran itu berbeda. Iya. Kalau si Hasan ini anaknya agak Lincah. suka Aktifnya super. itu. Jadi Jadi tipe dari nggak suka Iya. ngomong. iya. Jadi hal-hal seperti itu udah menjadi hal kebiasaan bagi dia. Iya, Tapi iya. namun dia punya kelebihan. Iya. Kelebihannya mungkin kalau dari sisi penampilan ingin tampil lebih Keterampilan batin. percaya kuat, dirinya tinggi percaya ya. dirinya itu kuat. Apalagi mungkin yang dulunya ke kelas 5 tentu proses perkembangan mental dia Iya, sangat iya. berkembang sangat mudah bagi dia. Iya, Kalau si Naswansri ini dia juga kadang-kadang dia agak memperhatikan karena ketika dia ceria. Jadi senang itu muncul tergantung materi yang kita sampaikan. iya. Kadang-kadang ini anak-anak kan di dalam pembelajaran agama kan berbeda nih. Olahraga itu kalau anak udah Senang Dengar olahraganya udah apa ya kan? Udah berhampir. Karena udah pengalaman langsung iya, ya kan ya. ketika agama berbeda pula karena kan apalagi menyangkut masalah membaca Al-Quran, apalagi mereka dia Lebih ke auditori tadi ya, iya, betul. gitu. Dan hafalan tentu sebagian ada yang ketika sudah mendengar hafalan ini mental mereka itu agak gimana gitu dengan hafalan. Namun pada dasarnya ya selagi mereka itu saya tengok di kemampuan mereka cukup baik. Oke, ya. Terima kasih ya Bapak Abdul Latif. Rupanya anak-anak ini banyak identifikasi tentang pembelajaran mereka ini banyak campurannya audio, visual, kinestetik. Nah, anak ini kan dah kelas 6A nih Pak. Nah, semoga nanti saya bisa membimbingnya mereka lebih baik lagi hingga tercapai tujuan pembelajaran saya nanti. Karena kan ini kan analisis di awal Bu Riza ya kan menanyakan awal. pengalaman kami bertiga selama siswa tersebut di kelas 5 di kelas dasar. Setelah ini kan tahun ini kan mereka kan naik di kelas 6 ya kan. Nah, Tapi memang ada beberapa masukan dari Bu Riza sebagai Iya. bahan kira-kira nanti formula apa yang pas untuk Iya. diberikan kepada masing-masing Langkah awal siswa saya. ya. Ya. Sesuai dengan Oke, itu. Bapak Abdul Latif, Bapak Abdi, Pak Herozi, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.